Pemirsa, misteri kematian Brigadir J yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam Nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo masih menyisakan misteri. Keterangan saksi kunci Baradae, pemeriksaan CCTV di sekitar TKP, dan otopsi ulang dilakukan untuk mengungkap kasus ini. Publik menantikan terangnya kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam Nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM pun turun tangan dengan berperan dari luar untuk turut mengungkap kasus ini. Hari ini Komnas HAM memanggil 7 ajudan Irjen Verdi Sambo, termasuk Baradae. Baradae disebut sebagai saksi kunci karena berada di TKP bersama istri Verdi Sambo dan Brigadir J saat penembakan terjadi. Sebelumnya, Komnas HAM juga memanggil tim forensik atau Dokes Mabes Polri Senin kemarin. Komnas HAM meminta keterangan terkait luka pada tubuh Brigadir J. Keterangan yang didapat Komnas HAM akan dicocokkan dengan keterangan keluarga Brigadir J dan sejumlah ahli independen. Itu saya tentu menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan. Maka saya hadir di sini, saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana, biar yang menanyakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengantar sesuai dengan permintaan dari Komnas HAM untuk pemanggilan. Mungkin ada tanya jawab, itu nanti secara teknisnya dari teman-teman dari Komnas HAM yang menanyakan. Saya tidak akan berkomen karena belum ditanya, kan gitu. Saya kira itu kehadiran saya. Ada pertanyaan? Meninggalnya Brigadir J menyisakan tanya bagi keluarga. Beberapa luka yang ada di tubuh almarhum membuat keluarga curiga apa penyebab meninggalnya Brigadir J. Karena sejumlah luka yang ditemukan keluarga berbeda dengan hasil visum kepolisian. Atas temuan ini rencananya akan dilakukan autopsi ulang di Polda Jambi Rabu besok. Sementara itu, dalam penyidikan kasus ini, kekasih mendiang Brigadir J, Vera Simanjuntak, diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Usai diperiksa, ponsel milik kekasih Brigadir J disita penyidik untuk didalami lebih lanjut. Tim penyidik Bareskrim Polri juga telah memeriksa belasan anggota keluarga Brigadir J. Selain itu, penyidik juga sudah 2 kali menggelar prarekonstruksi di gedung Mapolda Metro Jaya dan rumah Verdi Sambo. Hingga kini penyidik masih memeriksa rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan dekat rumah Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakta apa saja yang sudah terungkap hingga saat ini terkait kematian Brigadir J? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Selamat sore, Pak Kamarudin. Sandra Dewi. Pak Kamarudin, selamat sore. Selamat sore, rekan. Baik, ada Davi dan Stefani di studio. Pak Kamarudin, bisa dijelaskan hingga saat ini fakta-fakta apa saja, Pak, yang sudah didapatkan terkait kematian Brigadir J? Fakta-fakta yang telah saya temukan atau kami temukan dengan tim penasihat hukum atau tim pengacara daripada keluarga almarhum Brigadir J, pertama fakta berupa foto, ya, di mana di sekujur tubuhnya itu ada luka tembak, luka tajam, luka diduga benturan, memar dan sebagainya di berbagai tempat, antara lain di mata, di bawah mata, di hidung, di bibir, di belakang telinga, di leher, di pundak, di kanan kiri perut atau tulang rusuk, kemudian sampai dengan ke kaki, di tangan, di lengan, di jari. Kemudian fakta kedua, video
video jasad daripada almarhum. Fakta ketiga, keterangan saksi. Saya sudah mengajukan 11 orang saksi. Fakta keempat, ada dugaan pembunuhan terencana melalui ancaman-ancaman yang sangat serius dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 dan terakhir ancaman sangat serius itu pada tanggal 7 Juli 2022 di mana di sini dikatakan apabila naik ke atas akan dihabisi atau dibunuh. Nah, tugas polisi adalah apa itu yang dimaksud dengan naik ke atas. Nah, kemudian barang bukti sudah jelas, handphone dari saksi yang sangat spektakuler telah disita, kemudian isi handphonenya juga telah dikuasai oleh penyidik karena sudah kita serahkan, kemudian dilakukan juga penyitaan. Kemudian yang paling berkembang adalah bahwa sesuai informasi dari Karopenmas, satu sudah mengaku sebagai pelaku penembakan yaitu Baradae, tapi tidak dijadikan polisi sebagai tersangka. Kemudian ada informasi juga yang saya gali daripada saksi bahwa yang sering mengancam ini adalah orang lama atau squad. Nah, mereka menyebutnya itu squad karena dengan inisial lama, tetapi saksi mengetahui apa yang dimaksud dengan lama ini. Jadi ada informasi terbaru bahwa squad lama ini salah satu ini adalah tukang gosok atau tukang adu domba antara almarhum dengan pimpinannya, karena almarhum ini sayang atau sangat disenangi oleh keluarga, oleh bapak, oleh ibu, dan oleh anak-anaknya. Saking sayangnya mereka kepada almarhum ini sehingga membuat yang lain iri hati, kemudian sehingga didugalah menjadi daripada pembunuhan ini, Pak Komarudin, rencana ini. Baik, Pak Komarudin. Satu detik lagi. Kemudian yang potong. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 adik daripada almarhum dipanggil oleh ibu ke rumahnya, diberi hadiah dompet petrol, hadiah uang 5 juta, kemudian dan hadiah lainnya, dan akan diurus juga kepindahannya ke Polda Jambi. Inilah bukti bahwa Ibu Putri sangat sayang kepada almarhum maupun kepada adiknya, walaupun adiknya tidak tegas di situ. Silakan. Baik, Pak Komarudin, kabarnya Anda mendapat informasi bahwa penembak Brigadir J bukan sosok yang sudah dirilis, yaitu Baradae. Benarkah demikian? Kalau penjelasan daripada Karopenmas adalah tetapi kalau berdasarkan temuan saya, yang punya motif bukan Baradae tapi adalah orang lama. Orang lama itu biasa penyidik yang mengungkap. Orang lama itu siapa, Pak Kamarudin? Orang lama itu dengan squad lama. Oke, apakah sama-sama ajudan dari Kadif Propam pada saat itu? Tentulah, ya. Jadi di antara yang 8 itu kan sudah meninggal 100, sisa 7. Jadi ini adalah di antara yang 7. Oke, kalau demikian informasi yang Anda dapatkan apa motifnya? Motifnya kebencian dan iri hati, iri dan dengki, karena bapak dan ibu sangat sayang kepada Brigadir Joshua ini sehingga menyebabkan iri hati. Kalau kita kepada Alkitab, di mana orang bersaudara sangat benci kepada Yusuf dijual kepada Mesir, kurang lebih itu. Sehingga ini selalu terulang terus. Ini juga terjadi kepada Brigadir Joshua Huta Barat. Dia dibenci oleh teman-temannya karena orang ini cekatan, terampil dan pintar dan disukai oleh komandannya. Baik, Anda sebutkan tadi bahwa pengancaman pembunuhan Brigadir J sudah berlangsung sejak lama. Apakah artinya ancaman ini juga dilakukan oleh yang Anda sebutkan tadi yang memiliki motif iri hati dan sebagainya? Betul, jadi di antara saksi yang spektakuler dengan almarhum itu sering mereka itu curhat-curhat melalui telepon atau melalui WhatsApp, dan mereka memberi inisial sebagai orang lama atau squad lama. Kemudian sampai di hari terakhir tanggal 7 di Magelang, dia juga masih mengancam almarhum dan mereka mengidentifikasi sebagai orang lama atau squad lama. Nah, jadi mereka membuat istilah itu squad atau orang lama gitu loh. Seperti apa tepatnya bentuk ancaman atau teror yang diterima oleh Brigadir J? Apabila naik ke atas dia akan dihabisi. Tetapi apakah yang akan naik ke atas ini kita tidak paham. Itulah tugas penyidik mengungkap apa itu naik ke atas itu. Oke, Pak Kamarudin, apakah sudah ada informasi ancaman itu hanya datang dari satu orang atau ada beberapa pihak yang melakukan ancaman itu kepada almarhum? Jadi dari bahasa yang dikeluarkan oleh almarhum, pengancam itu terdiri dari beberapa orang, karena dia bahasanya begini.
para kurang ajar ini mengancam mau menghabisi saya atau mau membunuh saya. Jadi para kurang ajar artinya tidak satu orang. Yang saya pahami begitu. Kalau para berarti minimal 2 orang. Baik, Pak Komarudin, apakah informan Anda ini sudah bersedia untuk memberikan kesaksiannya terkait kasus ini? Saya yang menemukan itu, saya yang menemukan saksi itu, saya yang mendoktrin untuk berkata jujur tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Setelah saya gali keterangannya, maka saya serahkan kepada penyidik untuk dimintai keterangan. Maka begitu penyidik mengetahui keterangannya, termasuk barang buktinya, termasuk bukti suratnya, maka Brigadir J yang mengawal penyidikan ini ke Jambi langsung mendatangkan tim cyber ya untuk mengurus tindak lanjutnya supaya segera diperiksa barang bukti dan rekam elektroniknya di Puslap Polri. Oke, artinya semua faktanya sudah disampaikan ke penyidik ya? Sudah kita sampaikan. Kalau saya jadi penyidiknya, perlu setengah hari sudah tersangka semua itu pelakunya. Oke, Pak Kamarudin, hari ini Komnas HAM juga memeriksa beberapa ajudan dari Pak Ferdi Sambo. Tanggapan Anda? Boleh-boleh saja diperiksa, tetapi yang saya sangat sayangkan adalah penyidik kerjanya terlalu tidak melakukan olah TKP, tidak memasang polis lain, tidak melibatkan ini dari awal, tidak mengukur atau tidak melibatkan ahli balistik, tidak mengukur jarak daripada peluru itu, sehingga ada upaya-upaya penghilangan barang bukti atau ada upaya-upaya untuk skenario di luar daripada peristiwa yang sebenarnya. Inilah yang kita sayangkan pada penyidik. Biasanya teman-teman penyidik itu orang-orangnya profesional. Kalau dia sudah biasa masuk terjun ke Polda Metro Jaya dan sekitarnya, biasanya itu orang hebat. Tetapi kalau ada intervensi, biasanya mereka sangat ketakutan. Sebagai contoh, penyidik yang turun ke sini juga sangat ketakutan. Lebih takut mereka dibanding saya. Misalnya ketika saya memberikan alat bukti, ketika saya mau kirim ke handphone mereka melalui WhatsApp, mereka semua ketakutan. Itu tidak biasa dialami ketakutan oleh penyidik. Untuk menerima misalnya bukti-bukti dari saya itu biasanya dimasukkan dulu ke laptop, baru mengalir ke laptopnya mereka. Ini tidak lazim. Biasanya mereka berani menerima dengan WhatsApp atau melalui handphonenya. Tetapi karena mereka tidak percaya siapa lawan, siapa teman, mereka juga sangat ketakutan. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh Bapak Presiden Republik Indonesia termasuk Kapolri. Apakah orang yang kemarin sudah dinonaktifkan itu apakah masih memiliki jabatan yang sangat spektakuler? Misalnya katakanlah dia itu yang merah putih Nusantara itu namanya itu, apakah mereka itu masih terlibat di kepala satgasnya? Ini juga harus diantisipasi. Jadi jangan penyidik kita ini sepertinya lebih takut kepada mereka daripada kepada Tuhan, kan gitu. Kebetulan kalau saya tidak takut apapun, saya hanya takut kepada Tuhan. Makanya saya peduli siapa mereka itu, dan saya berjanji harus memburu mereka itu siapapun mereka, kan gitu. Pak Komarudin, terkait dengan Baradae sendiri, sebenarnya apakah Baradae ini memiliki peran dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J atau hanya sebatas kambing hitam saja? Kalau berdasarkan keterangan pers kan dia kan mengaku katanya menembak, tetapi kenapa tidak dijadikan tersangka? Ada mayat tapi tak ada tersangka, itu ajaib ini. Mau dibawa ke mana Republik ini? Inilah yang mau saya perbaiki supaya institusi polisi ini ke depan semakin baik dan humanis, kan begitu. Supaya kerjanya profesional, proporsional dan objektif, kan begitu. Oke, kalau untuk sesuai amanat Kapolri presisi. Kalau untuk proses otopsi ulang yang rencananya akan dilakukan besok, fakta apa yang mungkin akan dikejar atau difokuskan oleh Anda, Pak Kamarudin? Sore ini kami akan melakukan rapat teknis dengan tim forensik dari Jakarta, dan makanya saya merubah jadwal. Harusnya saya tiba di besok pagi penerbangan pertama, tetapi karena ada rapat teknis saya gugurkan tiketnya, belanja tiket yang baru dengan teman-teman. Kemudian kami akan berbicara mengenai teknis untuk autopsi besok, tentang bagaimana mereka bekerjanya, tentang kesepakatan mereka soal temuannya, seterusnya. Dan untuk besok juga segala sesuatu sudah kami persiapkan dengan baik, mulai dari tukang gali kubur, untuk melakukan otopsi, siapa saja dokter forensiknya sudah kita bicarakan semuanya. Dan saya sangat berharap supaya tim dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara terlibat. Oleh karena itu saya sangat memohon ke Panglima ABRI atau Panglima TNI supaya betul-betul ahli-ahli dari Angkatan Darat, Laut, Udara ini turun tangan supaya tidak ada intervensi. Karena saya ragu kalau tidak ada dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, ini pasti terkena intervensi. Baik. Oleh karena itu saya sangat berharap
supaya ada tim dari RSPAD, Rumah Sakit Angkatan Laut, Baik. dan Rumah Sakit Udara ditambah dari RSCM. Baik Pak Komarudin, kita akan terus kawal. Tentunya kita sama-sama berharap akan segera ada titik terang dari kasus Ya. ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama kami di Ini Sore. Lalu pemirsa, bagaimana persiapan dan penjagaan di sekitar makam Brigadir J? Kita langsung tanyakan kepada rekan Nata Arman di lokasi. Nata, bagaimana penjagaan di sekitar makam Brigadir J jelang otopsi ulang? Baik Stefani dan juga pemirsa, terkait dengan kasus penembakan Brigadir J yang sampai dengan saat ini masih menimbulkan misteri di mata publik. Beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di TPU Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Sumatera Selatan, yang mana pada sore hari ini terpantau semakin ramai dari warga maupun dari organisasi masyarakat dan juga pihak kepolisian yang berjaga di kawasan makam dari almarhum Brigadir J. Kemudian juga terlihat juga di belakang saya ini terlihat ada sudah dipasangi garis polisi. Dan tak hanya itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak keluarga, untuk sistematis dari pelaksanaan pembongkaran sendiri ini akan dilakukan pada pukul 7 pagi yang dimulai dari doa bersama terlebih dahulu, kemudian akan dibongkar bersama pihak keluarga dan juga dari Ormas PBB ini, yakni sebanyak 5 orang. Kemudian untuk pembukaan peti jenazah sendiri akan dilakukan oleh 2 orang dan 1 orang akan mengikuti proses otopsi yang akan berlangsung pada besok pagi. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk proses otopsi sendiri rencananya akan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Mabes Polri, yakni antaranya ada Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, kemudian juga ada perwakilan dari Komnas HAM serta Kompolnas dan juga beberapa stakeholder terkait. Dan dengan adanya proses dari otopsi yang melibatkan tim khusus ini, semoga bisa menemukan titik terang terkait dengan kasus kematian dari Brigadir J. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selamat sore.